Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Syiatub 12 Channel, ruang kajian sejarah Islam dari sudut pandang yang lebih jujur dan dalam. Dalam bagian kedua seri peristiwa Saqifah, kita akan menelusuri momen yang paling mengguncang sejarah umat Islam, wafatnya Rasulullah Muhammad dan reaksi keras Umar bin Khattab yang menciptakan kekacauan emosional di tengah kaum muslimin. Benarkah Umar mengancam siapa saja yang menyatakan Rasul telah wafat? Apa alasan di balik penolakannya yang begitu dramatis terhadap kenyataan ini? Dan apakah semua itu hanya luapan cinta, atau ada agenda yang lebih besar sedang dimainkan? Mari kita ungkap bersama, dengan dalil dan catatan sejarah yang terverifikasi, di episode kali ini, wafatnya Rasul dan amukan Umar bin Khattab. Pada hari Senin siang, tanggal 12 Rabiul Awal, suasana di Madinah diliputi duka yang mendalam. Rasulullah SAW telah wafat. Kabar ini menyebar dengan cepat, namun tidak semua orang mampu menerimanya. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Saat itu Umar bersama Mughirah bin Syu'bah memasuki kamar tempat jenazah Rasulullah dibaringkan. Keduanya adalah prajurit dari pasukan Usamah yang baru kembali dari medan tugas. Ketika Umar membuka penutup wajah Rasul, ia berkata dengan yakin, Rasul hanya pingsan. Namun saat keluar dari kamar, Mughirah mencoba menyadarkan Umar dengan berkata bahwa Rasulullah telah wafat. Mendengar itu Umar membantah keras. Ia menolak kenyataan tersebut dan berkata bahwa Rasul tidak akan wafat sebelum menumpas semua orang munafik. Dengan penuh emosi, Umar bahkan mengancam akan membunuh siapapun yang menyebarkan kabar wafatnya Nabi. Ia menegaskan bahwa Rasul hanya kembali kepada Allah, seperti kisah Nabi Musa yang pernah menghilang selama 40 hari untuk menghadap Tuhannya, dan kemudian kembali lagi. Umar meyakini bahwa Rasulullah akan kembali, dan mengatakan bahwa siapapun yang menyatakan Rasul sudah wafat, akan dipotong tangan dan kakinya. Bahkan ia mengancam akan memenggal kepala siapapun yang mengklaim bahwa Rasul telah meninggal dunia. Menurut Umar, Rasul hanya naik ke langit. Di tengah keguncangan emosi itu, seorang sahabat lain Ibnu Maktum tampil menenangkan suasana. Ia membacakan ayat Al-Quran yang seolah menjawab kebingungan dan kesedihan Umar. Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu Rasul-Rasul. Apabila ia wafat atau terbunuh, apakah kamu akan berbalik menjadi murtad? Tetapi barang siapa berbalik murtad, sedikit pun tidak akan merugikan Allah. Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Di tengah kekacauan emosional muncul Abbas paman Nabi, yang dengan tenang menyampaikan kenyataan pahit kepada Umar bin Khattab. Ia menegaskan, Rasul jelas telah wafat. Aku melihat sendiri wajah beliau, sebagaimana wajah jenazah anak-anak Abdul Muttalib. Lalu Abbas mengonfirmasi kepada para sahabat, apakah Rasulullah sempat memberikan wasiat sebelum wafat? Namun semua menjawab tidak, menyiratkan bahwa Rasulullah hanya berpulang kepada Tuhannya tanpa pesan khusus tentang pengganti atau kondisi setelah wafatnya. Melihat Umar yang masih berada dalam penyangkalan dan kemarahan, Abbas bertanya langsung padanya, apakah engkau mengetahui sesuatu? Umar pun menjawab, tidak. Maka Abbas pun berdiri dan menyatakan dengan tegas di hadapan kaum muslimin, saksikanlah, tiada seorang pun yang mengetahui bahwa Rasulullah mengatakan sesuatu tentang wafatnya. Saya bersumpah dengan nama Allah yang Maha Esa, bahwa Rasulullah telah wafat. Meski begitu, Umar tetap tidak bisa menerima kenyataan. Ia mengancam akan membunuh siapapun yang menyatakan bahwa Rasul telah meninggal, tetapi Abbas mencoba menyadarkannya. Rasulullah sebagaimana manusia lainnya juga dapat menderita sakit dan wafat. Jangan ditunda-tunda, kuburkan beliau. Apakah Allah akan mematikan kita 2 kali? Bila engkau mengira beliau belum wafat, maka jika Allah menghendaki, Dia akan membangkitkan beliau dari kubur. Tapi beliau telah menyampaikan risalah dan menunjukkan jalan keselamatan. Namun Umar masih keras kepala dan menyebarkan ancaman kepada siapapun yang menyatakan bahwa Nabi telah wafat. Ia berseru keras, mengatakan bahwa Rasul masih hidup, akan keluar dari kamar dan menghukum semua yang menyebar kabar bohong tentangnya. Ketika Abu Bakar akhirnya tiba dan masuk ke kamar Nabi, Umar tetap dalam kondisi marah dan menyangkal kenyataan. Tapi setelah Abu Bakar keluar dari kamar Rasul, ia berdiri dan berkata dengan suara yang mengguncang suasana, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat suci yang sebelumnya juga telah dibacakan oleh Ibnu Maktum. Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu Rasul-Rasul. Apabila ia wafat atau terbunuh, apakah kalian akan berpaling ke belakang? Barang siapa yang berpaling, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Umar yang mendengarkan ayat itu tersentak. Ia bertanya, apakah itu ayat Al-Quran?
Dan Abu Bakar menjawab, "Ya." Saat itulah Umar akhirnya sadar dan diam. Kesadarannya kembali seiring kekuatan firman Allah. Setelah itu, Abu Bakar tetap berada di kamar Nabi bersama para anggota Bani Hashim, termasuk Ali bin Abi Thalib, Abbas, serta kedua putranya, Qutham dan Fadl. Sementara itu, Umar masih berada di masjid. Pada saat itulah dua orang, Uwaim bin Saidah dan Ma'in bin Adi, datang menyampaikan berita penting. Kaum Ansyar tengah berkumpul di Saqifah Bani Saidah untuk membahas kepemimpinan umat. Mendengar ini, Umar segera bergegas ke kamar Nabi dan memanggil Abu Bakar dari luar, tanpa menjelaskan pertemuan itu secara terbuka. Hal ini membuat para anggota Bani Hashim yang berada di dalam kamar tidak mengetahui adanya pembicaraan politik penting di Saqifah. Peristiwa ini menjadi salah satu titik awal dari proses penentuan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncul berbagai pertanyaan yang menggugah nalar sejarah. Bagaimana bisa Abu Ubaidah secara tiba-tiba muncul dan bersama-sama dengan Umar serta Abu Bakar? Bagaimana pula kehadiran tokoh-tokoh seperti Mughirah bin Syu'bah, Abdurrahman bin Auf, dan Salim Maula Abu Hudzaifah bisa dikaitkan dengan momen itu? Kemungkinan besar Umar dan Abu Bakar telah terlebih dahulu mengunjungi rumah Abu Ubaidah untuk merundingkan cara menghadapi kaum Ansyar. Versi ini dianggap paling masuk akal, karena dalam perdebatan di Saqifah, terlihat jelas adanya kesamaan pola pikir dan arah strategi di antara mereka. Namun, sorotan kembali diarahkan kepada sikap Umar yang sangat ganjil pada saat mendengar kabar wafatnya Rasulullah. Tingkah lakunya yang menolak kenyataan, marah, dan bahkan mengancam siapapun yang menyebarkan kabar tersebut, telah memunculkan dua penafsiran. Penafsiran pertama menyatakan bahwa sikap Umar dilandasi oleh cinta yang sangat besar kepada Rasul. Kecintaan itu sedemikian dalamnya, sehingga ia tidak sanggup menerima kenyataan pahit bahwa Rasul telah wafat. Namun banyak ulama meragukan penjelasan ini karena Umar mempertahankan sikap penyangkalan itu terlalu lama, dan baru tenang setelah Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran. Padahal Umar adalah seorang mukmin yang telah 20 tahun hidup bersama Nabi dan terbiasa membaca Al-Quran. Maka sangat ganjil jika ia tidak segera tersadar. Terlebih ayat yang dibacakan oleh Ibnu Maktum dan Abbas adalah ayat yang dikenal luas, bahkan dengan susunan bahasa yang khas. Seharusnya ayat yang menyatakan, "Sesungguhnya engkau akan mati, dan sungguh mereka pun akan mati," tidak asing bagi Umar. Penafsiran kedua yang disampaikan oleh Ibnu Abil Hadid memberi sudut pandang berbeda. Menurutnya Umar bukan sekadar terpukul secara emosional, tetapi justru menjadi cemas terhadap persoalan besar. Siapa yang akan menggantikan Rasul memimpin umat? Ketakutannya akan dominasi politik kaum Ansyar dan kelompok lain membuat Umar sengaja menciptakan keraguan di hadapan publik, seolah belum menerima kenyataan bahwa Rasul telah wafat. Tujuannya adalah menjaga stabilitas umat, melindungi agama, dan memberi waktu sampai kedatangan Abu Bakar yang diyakini sebagai calon pemimpin ideal. Yang disebut oleh Ibn Abil Hadid sebagai yang lain dalam kutipannya adalah kelompok Ahlul Bait yang berada di rumah Rasul sendiri, yakni keluarga Nabi termasuk Ali bin Abi Thalib yang saat itu sedang mempersiapkan pemakaman beliau. Ada dugaan bahwa Umar menyebarkan keraguan bukan karena tidak tahu kenyataan, tetapi sebagai strategi untuk menahan gejolak sosial, menghindari kekacauan, dan mencegah perebutan kekuasaan sebelum Abu Bakar datang. Bahkan beberapa ulama membela Umar dengan mengatakan bahwa jika pun ia berbohong demi maslahat umum dan menghindari anarki, maka ia tidak berdosa, karena niatnya bukan demi diri sendiri, melainkan demi keselamatan umat. Para ulama menilai bahwa sikap Umar bin Khattab yang enggan menerima kenyataan wafatnya Rasul bukanlah semata-mata karena emosi, tetapi ada unsur kesengajaan. Ia tampaknya tengah memainkan waktu demi menahan potensi gejolak umat dan menjaga agar kaum Ansyar atau Bani Hashim tidak mengambil alih kekuasaan sebelum Abu Bakar tiba. Pandangan ini diperkuat oleh sejumlah peristiwa penting menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan bahwa wafatnya beliau bukan hal yang tiba-tiba, melainkan telah disiapkan secara spiritual dan sosial jauh-jauh hari. Satu isyarat dari wahyu terakhir. 80 hari sebelum wafat, pada momen haji perpisahan Allah menurunkan ayat, "Hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu, dan telah kucukupkan nikmatku atasmu dan telah kuridai Islam sebagai agamamu." Ayat ini dipahami oleh banyak sahabat sebagai isyarat bahwa tugas kerasulan telah usai dan akhir hayat Rasul telah dekat. 2. Permintaan tulisan wasiat yang dihalang Umar. 4 hari sebelum wafat, Rasul meminta kertas dan tinta untuk menuliskan wasiat. Namun Umar menghalanginya dengan alasan bahwa umat sudah memiliki Al-Quran dan tidak perlu wasiat tambahan. Hal ini menambah dugaan bahwa Umar memahami situasi dengan sangat sadar, bukan karena keterkejutan emosional semata. 3. Penunjukan Ali di hadapan umat. Pada haji perpisahan,
di hadapan lebih dari 120.000 umat. Rasul menunjuk Ali bin Abi Thalib dan menyampaikan pesan yang dianggap oleh banyak sahabat sebagai pengakuan atas posisi Ali sebagai penerus spiritual dan kepemimpinan, meski tidak secara eksplisit menyebutnya sebagai khalifah. 4. Pesan terbuka kepada kaum muslimin. Dalam kondisi sakit, Rasul menyampaikan wasiat secara terbuka di Masjid Nabawi kepada seluruh kaum muhajirin, Ansyar dan keluarganya. Ia menegaskan pentingnya menjaga kaum Ansyar, menyebut mereka sebagai penyangga rahasia dan orang-orang yang memiliki kedudukan khusus. Aku mewasiatkan kaum Ansyar kepadamu. Dahulukan kemaslahatan mereka dan maafkan kesalahan mereka. 5. Ziarah malam hari ke pemakaman Baqi. Dalam keadaan sakit, Rasul pergi ke pemakaman Baqi Al-Gharqad di malam hari. Di sana beliau mengucapkan salam kepada para penghuni kubur dan berkata bahwa fitnah akan datang seperti malam gelap gulita, dan yang akhir akan lebih buruk dari yang awal. Ucapan ini menyiratkan pesan mendalam akan perpisahan yang dekat. 6. Bisikan terakhir kepada Fatimah. Dalam momen penuh haru, Rasul membisikkan kepada putrinya Fatimah bahwa beliau akan segera wafat. Fatimah menangis. Lalu Rasul kembali membisik, "Engkau adalah anggota Ahlul Bait pertama yang akan menemuiku," dan Fatimah pun tersenyum. Isyarat spiritual ini menandakan bahwa keluarga dekat Rasul telah diberi pemahaman tentang akhir hayat beliau. 7. Khutbah di hadapan pasukan Usama. Di hadapan para pemuka Quraisy dan Ansyar, Rasul bersabda, "Seorang hamba Allah telah disuruh memilih antara dunia dan sisi Tuhannya, dan ia memilih sisi Tuhan." Abu Bakar menangis mendengar khutbah ini, karena ia memahami bahwa Rasul sedang berpamitan. 8. Sakit selama 13 hari. Rasulullah mengalami sakit selama 13 hari, yang menjadi masa transisi batin bagi para sahabat untuk bersiap menghadapi kenyataan pahit. Sang utusan Allah akan segera meninggalkan mereka. Kesimpulan, semua isyarat spiritual, ayat-ayat Al-Quran, khutbah Rasul, hingga tindakan simbolik seperti ziarah ke Baqi dan bisikan kepada Fatimah adalah rangkaian wahyu yang disusun dengan hikmah, seolah mempersiapkan umat secara perlahan menerima takdir besar ini. Namun di sisi lain ada dinamika sosial politik yang juga mengalir deras, keraguan, strategi, dan perebutan arah kepemimpinan. Umar bin Khattab, yang sebelumnya dianggap hanya emosional, ternyata memiliki peran strategis di tengah badai transisi ini, antara menjaga stabilitas umat dan menunggu figur pengganti Nabi yang dinilai paling tepat, yaitu Abu Bakar. Di tengah berbagai tanda yang jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah wafat, sebagian ulama menganggap sikap Umar bin Khattab pada saat itu sebagai bentuk drama emosional yang tidak rasional. Ada beberapa argumen yang memperkuat penilaian tersebut. Pertama, Umar mengancam akan membunuh siapapun yang mengatakan Rasul telah wafat, dengan menyebut mereka sebagai kaum munafik. Padahal yang menutup jenazah Rasul dengan penuh cinta dan kesedihan adalah keluarga beliau sendiri dari Bani Hashim. Ini menunjukkan bahwa kabar wafatnya bukan rekayasa, melainkan fakta yang diterima oleh keluarga terdekat Nabi. Kedua, Umar membandingkan Rasul dengan Nabi Musa yang sempat menghilang selama 40 hari saat menerima wahyu di gunung. Namun, perbandingan ini terasa lemah dan tidak konsisten. Sebab jika benar Umar percaya bahwa Rasul hanya pergi untuk kembali, mengapa ia tidak bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang pesan terakhir Rasul? Musa pergi dengan jiwa dan raga, sedangkan Rasul sudah terbujur kaku di tempat tidurnya, jasadnya sudah dibaringkan dan ditutup kain oleh keluarganya. Ketiga, jika Umar yakin Rasul belum wafat karena belum membunuh semua orang munafik, mengapa ia tidak segera memerintahkan pasukan Usama untuk berangkat dan menganggap keadaan aman? Justru yang terjadi adalah ketegangan dan kebingungan yang makin menjadi. Keempat, jika Umar benar-benar sedih karena wafatnya Rasul, mengapa ia tidak ikut mengurus jenazah beliau malah pergi ke Saqifah untuk menemui kaum Ansyar yang sedang berkumpul? Bahkan setelah sampai di sana, Umar tidak berinisiatif untuk meminta mereka kembali mengurus pemakaman Rasul terlebih dahulu. Pertanyaan-pertanyaan ini membuat banyak pihak meyakini bahwa Umar sebenarnya tidak sedang dikuasai emosi, melainkan sedang menjalankan perhitungan politik. Beberapa penulis sejarah seperti Abdul Fattah Abdul Maqsud dalam As-Saqifah wal Khilafah menyebut bahwa jarak antara Sun, rumah Abu Bakar, dan Masjid Nabi memakan waktu 1 hingga 2 jam karena jalurnya berbatu dan menanjak. Maka banyak yang percaya bahwa Umar sedang memainkan waktu untuk menunggu kedatangan Abu Bakar agar bisa bersama-sama menghadapi kaum Ansyar dalam perundingan politik. Sebagai sosok negarawan dengan naluri politik yang tajam, Umar diduga menyadari bahwa bila Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim memegang kekuasaan, maka akan muncul gesekan besar antara kubu Bani Hashim dan Bani Umayyah. Maka Umar berusaha mencegah potensi perpecahan itu dengan cara cepat mengamankan posisi kepemimpinan bagi Abu Bakar, seorang yang dianggap netral dan bisa diterima oleh berbagai faksi. Namun, pendapat ini tidak sepenuhnya disetujui semua pihak.
Beberapa sejarawan mencatat bahwa bahkan tokoh-tokoh dari Bani Umayyah seperti Abu Sufyan sempat menawarkan dukungan kepada Ali untuk melawan faksi lain. Hal ini menunjukkan bahwa motif Umar mungkin bukan soal persaingan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah semata, melainkan lebih karena kekhawatiran akan perebutan kekuasaan oleh kaum Ansyar yang sudah mulai terpecah antara Bani Khazraj dan Bani Aus. Peristiwa wafatnya Rasulullah bukan hanya sebuah duka besar bagi umat Islam, tetapi juga titik awal dari gejolak kepemimpinan dan dinamika politik yang terus bergema hingga kini. Amukan Umar bin Khattab saat itu, apakah murni karena cinta kepada Rasul, atau karena kecemasan akan kekuasaan yang belum pasti, tetap menjadi bahan renungan mendalam bagi kita semua. Di balik teriakan dan ancaman, sejarah menyimpan jejak-jejak keputusan besar yang lahir di tengah kekacauan. Di episode selanjutnya kita akan menyelami lebih jauh bagaimana Saqifah Bani Sa'idah menjadi titik awal perpecahan dan siapa yang mengambil alih suara umat di saat jasad Nabi belum sempat dimakamkan. Tetap bersama kami di Syiatube 12 Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal dari pembahasan sejarah yang tak pernah basi, karena kebenaran selalu relevan untuk zaman apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.